Indonesia masih bisa lolos ke babak bonus putaran keempat. Hanya itu yang bisa. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Aan Azad. Salam olahraga. Oke, langsung aja ya. Kali ini gue akan reaction ya mengenai hitung-hitungan prediksi timnas Indonesia. Kira-kira peluangnya bisa lolos di Piala Dunia 2026 seperti apa ya. Setelah sebelumnya target dari Sinteyong ya, Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026 dengan target posisi 3 atau 4 di grup C guys ya. Tapi setelah melihat laga Indonesia ketika bisa menahan imbang Arab Saudi di kandang Arab ya, dan kemarin di Stadion Gelora Bung Karno Indonesia bisa menahan Australia dengan peringkat FIFA 24 ya. Ini akan terbuka peluang timnas Indonesia bisa di atas target yang udah ditetapkan Sinteyong guys ya. Karena apa? Mais Hilger ya, ini sudah dipastikan ya akan membela timnas Indonesia di laga Indonesia melawan Bahrain dan Cina, dan Eliano Reinders ya. Dan dengar-dengar ada lagi salah satu kejutan dari PSSI. Siapa kira-kira pemain yang bakal datang dinaturalisasi lagi ya. Ini masih menjadi rahasia. Makanya tonton video ini sampai selesai biar kalian mendapatkan update informasi yang lengkap guys. Oke, langsung aja kita tonton video yang satu ini. Piala Dunia semakin realistis untuk digapai pasukan merah putih usai mengimbangi Australia. Padahal skuad Garuda awalnya diremehkan sebagai negara terlemah di ronde ketiga. Namun pasukan Sinteyong bikin kejutan hebat dengan mengimbangi Arab Saudi dan Australia. Dua negara langganan Piala Dunia ini dipaksa kewalahan oleh timnas Indonesia. Skuad Garuda punya ambisi berikutnya dengan mengincar 2 kemenangan kontra Bahrain dan Cina. Bagaimanakah peluang timnas Indonesia lolos grup C setelah 2 pertandingan? Kejutan besar mengimbangi Australia dan Arab Saudi. Perjuangan timnas Indonesia di ronde ketiga sempat diremehkan karena datang sebagai negara debutan. Skuad Garuda langsung diprediksi bakal kesulitan bersaing di grup neraka. Pasalnya, timnas Indonesia harus bertarung dengan Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Media ternama seperti Fox Sport bahkan menyebut skuad Garuda sebagai negara terlemah di grup C. Pasukan Graham Arnold itu juga akan menghadapi Bahrain, Cina, dan timnas Indonesia sebagai 3 negara terbawah pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat itu skuad Garuda hanya menduduki peringkat 134 FIFA sehingga dianggap pantas diremehkan. Sementara 5 rival lainnya di grup C berada di peringkat 100 besar FIFA. Namun beberapa pandit asing seperti The Give and Go berani menjagokan skuad Garuda. Edward Reynoso dan Soltero memprediksi pasukan merah putih akan lolos dari grup C. Peringkat 4 terbuka lebar, Indonesia masih bisa lolos ke babak bonus putaran keempat. Hanya itu yang bisa kita harapkan, ucap kedua pandit asal Amerika Serikat ini. Namun prediksi dari kedua pengamat sepak bola asing ini membuat media Vietnam kepanasan. Pasalnya media negeri Naga Biru mengungkapkan Indonesia hanya beruntung lolos ke ronde ketiga. Sulit bagi Indonesia untuk menciptakan hasil yang lebih positif dibandingkan wakil ASEAN sebelumnya. Melihat dari putaran kedua, Indonesia beruntung karena lawan beratnya Vietnam mengalami penurunan, tulis BGTV. Meski diremehkan, timnas Indonesia berhasil memberi kejutan di 2 laga awal ronde ketiga. Di luar prediksi, skuad Garuda berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Di laga pembuka, timnas Indonesia langsung bikin gebrakan dengan mencuri poin dari skuad Elang Hijau. Kehebatan timnas Indonesia bahkan langsung mendapat acungan jempol dari Roberto Mancini. Pertandingan pembuka selalu sulit.
Dan kami menghadapi tim yang pemainnya bermain bagus karena berkarir di Liga-Liga Eropa, ucap Mancini. Sementara di laga kedua, skuad Sakerus berhasil ditahan imbang kacamata. Koleksi kedua poin ini bikin timnas Indonesia nyaman menduduki peringkat keempat. ESPN bahkan gak menyangka pasukan Merah Putih sanggup menahan imbang dua raksasa Asia. Indonesia sekali lagi menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing dengan negara-negara besar di Asia, tulis ESPN. Hasil imbang melawan Australia juga membuat ranking FIFA milik timnas Indonesia melesat ke posisi 130. Skuad Garuda kembali menyalip Malaysia yang sebelumnya koar-koar. Skuad Harimau Malaya sempat melewati ranking timnas Indonesia usai juara turnamen Piala Merdeka. Media lokal Malaysia seperti Makan Bola bahkan menyombongkan prestasi pasukan negeri jiran. Ranking FIFA Malaysia berhasil mendulang poin maksimal hingga melonjak 3 peringkat berdasarkan update terkini. Malaysia juga berhasil menyalip beberapa negara termasuk Indonesia, tulis Makan Bola. Ambisi meraih poin sempurna lawan Bahrain dan Cina. Timnas Indonesia berpeluang besar meraih kemenangan di lanjutan ronde ketiga pada Oktober nanti. Skuad Garuda akan melawat ke markas Bahrain di pertandingan ketiga. Kesempatan ini harus dimanfaatkan pasukan Merah Putih untuk mencuri poin penuh. Skuad Garuda harus bisa membalaskan kekalahan telak 10-0 pada tahun 2012 silam. Saat ini, timnas Indonesia datang dengan kekuatan yang lebih mengerikan. Nilai transfer pasukan Merah Putih bahkan menyentuh 16,73 juta euro, sementara Bahrain hanya sekitar 9 juta euro. Skuad Garuda juga bisa memanfaatkan mental Bahrain yang sedang jatuh usai dibantai Jepang. Skuad Mutiara Teluk ini dibabat habis di kandangnya sendiri dengan skor 0-5. Padahal Bahrain sempat bikin kejutan usai mengalahkan Australia di pertandingan pertama. Namun Dragan Talajic selaku pelatih malah koar-koar ingin mengalahkan skuad Samurai Biru. Hasilnya pelatih asal Bosnia ini malah terkena karma akibat berani menantang raja terakhir Asia. Kami tahu kami akan bermain melawan Jepang yang merupakan kandidat terkuat di grup. Tapi kami sudah mempersiapkan segalanya. Kami yakin akan menang nanti, tegas Dragan. Jika mampu menang melawan Bahrain, mental timnas Indonesia akan semakin melambung. Laga tandang skuad Garuda melawan Cina diprediksi bakal semakin mudah. Timnas Indonesia berpotensi besar mendulang kemenangan saat bertemu skuad Naga. Pasalnya Cina belum meraih 1 pun poin di grup C setelah 2 kali menelan kekalahan. Di laga terbaru, skuad Negeri Panda di comeback Arab Saudi dengan skor 1-2. Padahal Branko Ivankovic selaku pelatih sudah koar-koar akan membangkitkan Cina usai dibantai habis Jepang. Setelah 4 hari, para pemain sudah pulih dari kelelahan fisik maupun mental. Kami harus menunjukkan performa bagus. Saya percaya Cina bisa menjadi lebih baik kontra Arab Saudi, sanjung Branko. Lini pertahanan timnas Indonesia juga nggak bakal terlalu sibuk saat melawan Cina. Pasalnya, lini serang skuad Negeri Panda masih tumpul karena baru mencetak 1 gol. Koleksi gol tunggal Cina ini juga didapat dari gol bunuh diri Ali Lajami selaku pemain Arab Saudi. Padahal skuad Naga sudah memanggil 2 penyerang naturalisasi keturunan Brazil. Alan dan Fernandinho yang gacor di laga Super Cina terbukti nggak berkutik di ronde ketiga. Buruknya lini serang skuad Naga bakal menjadi makanan empuk untuk pertahanan skuad Garuda. Selain itu, timnas Indonesia juga belum pernah kalah saat dipimpin Jay Itzes di lini belakang. Paling realistis menahan imbang Jepang di SUGBK. Jika berhasil mengalahkan Bahrain dan Cina, skuad Garuda harus berjuang ekstra menghadapi Jepang. Pertandingan melawan skuad Samurai Biru akan sangat menentukan untuk timnas Indonesia. Alhasil, skuad Garuda harus sanggup meredam Jepang selaku tim tersubur di grup C. Pasukan Hajime Moriyasu sudah menyarangkan 12 gol dari 2 pertandingan saja. Selain itu, Jepang juga punya lini serang mematikan yang diperkuat Ayase Ueda, Takefusa Kubo, dan Kaoru Mitoma. Namun, pasukan Merah Putih juga akan menambah kekuatan. Mes Hilgers dan Eliano Renders dirumorkan bisa tampil pada November mendatang. Kedua pemain ini akan menjadi senjata baru Shin Tae-yong meredam kekuatan Jepang. Kedatangan Hilgers akan menambal barisan pertahanan timnas Indonesia. Sementara Renders bakal memperkuat lini serang karena bisa dimainkan sebagai winger. Pasalnya, sektor penyerangan timnas Indonesia bermain tumpul saat melawan Australia. Shin Tae-yong berharap Hilgers dan Eliano sudah bisa debut saat melawan Jepang. Kedua pemain mungkin tidak gampang untuk bermain pada Oktober 2024, tapi berharap November 2024 bisa bermain. Imbu Shin Tae-yong. Skuad Garuda harus bisa meraih 2 kemenangan melawan Bahrain dan Cina serta hasil imbang kontra Jepang. Dengan skema ini, timnas Indonesia bisa mendulang 9 poin.
Jumlah poin ini cukup untuk menduduki peringkat keempat seperti yang diraih Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2022 lalu. Dengan tampil mengejutkan, akankah timnas Indonesia semakin dekat menggapai mimpi ke Piala Dunia 2026? Yuk, bisa yuk. Oke, gua kok yakin guys ya, timnas Indonesia ini bakal melampaui target yang ditetapkan Sinteyong ya, yang sebelumnya menetapkan timnas Indonesia bakal berada di peringkat 3 atau 4 grup C ini guys ya. Karena setelah melihat pertandingan timnas Indonesia yang kapan hari berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia, gua semakin yakin mental timnas Indonesia bakal naik guys ya. Kita gak perlu khawatir, Indonesia main dimanapun selalu ada penonton fanatik ya. Oke, dari hitung-hitungan ya, jika Indonesia berhasil menang lawan Bahrain dan Cina dan nanti bisa menahan imbang Jepang di Stadion Gelora Bung Karno, otomatis kemungkinan Indonesia akan memiliki peluang yang lebih besar. Apalagi amunisi Indonesia sudah ketambahan amunisi yang luar biasa. Mace Hilger ya dan Eliano Reinders sudah resmi bergabung dengan timnas Indonesia dan akan memperkuat timnas Indonesia ketika melawan Bahrain dan Cina ya. Kita semakin yakin lini belakang kita akan semakin kuat dan semoga nanti lini depannya juga semakin gacor. Dengar-dengar ya dari Esko PSSI ya, bakal ada satu pemain lagi striker ya. Siapa dia? Tunggu aja tanggal mainnya. Makanya buat kalian semua yang mungkin baru menemukan channel gua lewat video reaction ini, please dukung channel gua dengan cara apa? Tekan tombol subscribe, like dan share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan ulasan terkini dan reaction terkini terhadap seputar perkembangan timnas Indonesia. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah menonton video reaction ini sampai selesai guys. Ya, sampai ketemu di video reaction gua selanjutnya. Salam olahraga.